Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan, baik melalui media online atau beribadah dan berdoa di rumah kita masing-masing. Kita meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita beribadah. Kiranya hari ini Tuhan dipermuliakan. Sesaat kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu untuk mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk berkat pertolongan-Mu yang dapat kami rasakan di setiap waktu. Kalau kami dapat melalui hari-hari kehidupan kami sampai saat ini, semua karena penyertaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami semua. Kami akan dengar uraian firman Tuhan. Kami mohon kuasa urapan Roh Kudus Tuhan bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikannya. Kiranya suara Tuhan saja yang akan kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati kehidupan. Kita tahu bahwa kita anugerah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita semua sama-sama hidup dan berada dalam situasi atau kondisi yang berbeda, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID-19 ini ada. Himbauan dan harapan pemerintah kepada semua masyarakat, termasuk kita sebagai umat gereja berkeselamatan di Indonesia, melalui pimpinan kantor pusat Bandung, turut mengambil bagian dalam menanggulangi persoalan penyebaran virus COVID-19 ini, guna memutuskan rantai penularannya melalui juru bicara gugus tugas pusat Jakarta, agar kita sebagai masyarakat mematuhi peraturan atau protokol kesehatan sebagai dukungan dan peran serta masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah. Dan hal itu sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Dan sebagai pemimpin agama atau para hamba Tuhan, Opsir Bala Keselamatan dimanapun berada, telah diatur secara terpadu, baik secara pribadi, institusi yang diatur pimpinan kantor pusat Bandung bagi seluruh umat berkeselamatan supaya dapat melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Untuk apa semua itu kita lakukan? Tentu saja semua program doa, ibadah di rumah masing-masing maupun khotbah penguatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dilakukan melalui video secara online dengan harapan agar keadaan wabah virus corona ini dapat diatasi secara bersama-sama dari keadaan yang buruk dan mengkhawatirkan akan segera menjadi baik dan normal kembali seperti sedia kala, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing tanpa merasa takut dan khawatir terinfeksi virus COVID-19 itu. Itu yang menjadi harapan kita semua, suatu keadaan yang baik dan normal, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita masing-masing dengan bebas. Semua upaya yang dilakukan adalah merupakan bentuk tanggung jawab sebagai satu bangsa, saudara bersaudara, sebagai wujud kesatuan dan persatuan kita. Walau kita berbeda, tapi kita tetap satu. Haleluya. Kemudian untuk apa semua hal itu kita lakukan?
yaitu untuk mewujudkan kekuatan mental dan rohani, sehingga kita dapat melewati segala ujian iman ini dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergumulan itu sebabnya bahwa kekuatan kita hanyalah bersumber dari kuat kuasa Tuhan. Semua kita bergumul, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa sumber kekuatan kita itu adalah bersumber dari kuat kuasa Tuhan. Karena itu, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit ini, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan yang mengganggu dan merusak kesatuan umat melalui kondisi dan situasi yang sulit dan menderita yang dialami baik langsung maupun tidak langsung oleh umat Tuhan di Efesus pada waktu itu, namun dapat membuat iman kepada Tuhan menjadi merosot dan lemah, ibarat bagaikan tembok yang runtuh. Saudara-saudara sekalian, roh-roh jahat ini sangat licik, penuh tipu muslihat. Karena itu orang percaya harus sadar dan waspada akan semuanya ini, mengingat keadaan kita sekarang ini sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Banyak kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi dan alami, serta keadaan yang tak menentu. Kita merasa sulit dan susah karena terbatas dan pembatasan pergerakan, pembatasan pekerjaan, pelayanan, dan ibadah kita yang masih butuh beberapa waktu lagi, sehingga kita semua harus memiliki ketahanan dan kekuatan mental dan pengendalian diri yang baik. Rasa frustrasi karena perjalanan kita menghadapi hambatan di sana sini, karena harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus pulang dan tidak bisa meneruskan perjalanan menuju ke kota yang kita tuju, walaupun kita sudah berada hampir di ujung dan masuk kota. Harus balik dan pulang dengan sia-sia. Harus banyak menyangka diri dari semua rencana dan kesenangan hidup keluarga dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal itu semua firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki kekuatan secara rohani, yaitu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kuasa Tuhan yang menolong kita, maka kita pasti menghadapi keadaan stres dan tak terkendali, sehingga iblis diuntungkan dan kita terpuruk ke dalam hal kesia-siaan tanpa Tuhan. Kenapa kita harus kuat secara rohani atau kuat secara Kristen? Karena begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kita alami, baik itu berasal dari dalam diri kita, seperti kemalasan dan putus asa, kecewa dan geram, maupun berasal dari luar diri kita, termasuk kesulitan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena banyak godaan dan cobaan juga yang kita hadapi, baik sebelum ada virus COVID-19, apalagi saat ada virus COVID-19 ini, yang penyebarannya sangat tinggi dari hari ke hari sampai pada saat ini. Kita harus kuat hidup di dalam Tuhan, karena kita mempunyai pengharapan janji yang pasti yang Tuhan janjikan kepada kita. Jika kita kuat dan setia di dalam Tuhan, maka pahala dan mahkota kekal yang dijanjikannya akan menjadi milik kita. Sebagaimana ditulis dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku dan pembalasanku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu ke dalam kota. Oh indahnya, melalui pintu-pintu ke dalam kota itu. Kota yang indah, kota yang mulia, di dalam kerajaan surga yang kekal. Efesus 1 ayat 19 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan hebat atas kita yang percaya kepadanya. Karena itu,
hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetaplah hidup percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang peduli dan tetap mengasihi kami apapun keadaan kami. Sampai hari ini Engkau telah pelihara kami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami memohon untuk bangsa dan negara kami serta masyarakat kami, masyarakat Indonesia. Kiranya pertolongan dan kuasa Tuhan yang akan terjadi menurut rencana dan kehendak-Mu yang indah sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak dalam gereja Parsamakan untuk tahun ini, bulan Juni ini melaksanakan peringatan Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.